dong. Biasa. Sini, gua dulu. Pedas banget. Bang, sausnya dong. Dikit aja. Udah, op. Hop. Ya. Ya, ngobrol udah, makan udah. Ingat yang gue bilang tadi, Din. Mendingan lulus sekolah lagi aja. Iya, Din. Nih, Bang. Cepetan dong, lu udah jam berapa nih? Nih, Bang, udah ya. Tuh, Din. Makasih ya, Bang. Makasih ya. Bener ya. Udah dibayar semua tuh. Udah. Yaudah, catat gue. Kirain tas sekolah gue. Dah. Dah, Din. Dah, Din. Din, ayo makan. Musik kasih diurusin. Kenapa nggak ada makan? Hah? Kenapa nggak ada makan? Hah? Kenapa nggak ada makan? Nggak masak ya? Enak amat sih di laki-laki. Apa-apa disediain. Saya aja makan siang panggil tukang bakso. Lu ini apa-apaan? Yang masak, ngurus rumah, ngurus suami, itu kan tugas istri. Siapa yang bikin peraturan kayak gitu? Jadi, tugas suami itu apa? Din, kamu tuh jangan main-main ya. Aku tuh sudah capek kesana kemari cari pekerjaan. Hargai dong sedikit. Apa yang kulakukan ini kan demi kelangsungan rumah tangga kita ini juga. Kelangsungan rumah tangga ini kan urusan orang tua. Kamu nggak usah ikut-ikut ya? Gengsi dong, gengsi. Sudah dikasih rumah, seluruh isi rumah. Masa harus menanggung biaya hari-hari? Biar aja. Itu kan resiko orang tua punya anak. Hah? Nggak bisa, nggak bisa. Ini resiko kita kawin. Din, sebenarnya aku sudah dapat pekerjaan. Di mana? Di kantor ekspor-import itu. Yang menawarkan jabatan kepala pembelian itu. Bukan. Di perusahaan taksi. Bagian apa? Bagian supir. Hah? Amit-amit. Kenapa? Kamu malu kalau calon insinyur ini jadi supir taksi? Hah? Malu ya? Enggak, tapi kan malu jadi istri supir taksi. Apa kata teman-teman sekolah dulu? Ih, si Dini anak orang kaya, jadi bini tukang taksi. Ih, Kamu jangan menghina profesi orang ya. Semua pekerjaan itu terhormat, kecuali nyolong, nyuri, nyopet, asal halal. Kamu jangan menghina profesi sampingan saya ya. Tuh anak, urusin. Kalau tetangga nanya, tetap kerja di bagian ekspor impor itu. Biar nggak malu. tuh lihat, lihat papa supir. Supir, Jangan keras. supir, supir. Tuh lihat Putri, papa supir. Tuh lihat papa supir. Pir, pir, papa supir. Supir. Kemana belanjanya? Cukup dong jalan-jalannya. Ya udah di sini aja. Di sini. Di sini bukan tempat belanja bini-bini supir. Berhenti. Terus saya pulang ke mama sekarang. Belanja bulanan, potong argo. Berapa juta? Saya bayar sekarang. Sombong. Biarin. Kalau tahu begini lebih baik aku tadi narik. Bisa-bisa nutupi setoran. Diam kenapa sih? Bukan Apa lagi. yang bisa diam? Lihat kelakuan kamu tuh mundar-mandir, mundar-mandir. Apa sih yang dicari? Di sini kan lengkap. Tahu, tapi aku bisa sesuatu buat Putri. Apa? Susu. Tuh. Sebelah sana. Alah.
tunggu yang di ujung. Tuh. Ini nih yang kiri. Loh kok banyak sekali? Untuk 2 bulan sekalian. Wah, nggak bisa. Duit cuma cukup buat belanja 1 bulan. Ayo taruh lagi. Jangan kampungan, ini urusan saya. Ininya nggak ada. Diam. Apanya bisa diam? Din, umur kamu ini sudah 17 tahun, sudah punya KTP, sudah punya suami, sudah punya anak lagi. Ngerti dong perasaan suami? Diam ah. Apa-apaan nih? Neng Dini. Ada apa, Neng? Putri Neng mana? Suami Neng mana? Itu bawa termos nasi segala buat apa? Biar Heru nggak bisa makan. Oh, berantem sama Den Heru. Anak bontot, selalu dimanja, disayang si rumah. Sekarang disakiti. Cepet buka. Sekarang mana tuh si Heru? Mana? Buka. Bahaya kalau Bapak tahu. Tapi kalau Bapak pulang duluan, Bibi bagaimana? Neng, kalau Bapak pulang duluan nanti Neng jangan keluar-keluar ya. Biar nanti Bapak Bibi yang ngatur. Itu Bapak datang. Stop. Makasih, Pir. Yuk, Pir. Taksi mana, Kak? Nggak tahu. Dia belum pulang juga.
Rasanya tidak bakalan pulang deh, Kak. Karena waktu pergi, bawa koper segala. Jadi, dia nggak bilang pergi kemana? Ke rumah mamanya. Dia bilang dia sudah lagi di sini. Habis sih Nina sering denger Kak Heru sama Kak Dini berantem. Oh, biar sajalah. Nin. Sekarang Kak Heru minta tolong lagi ya. Sebab Kak Heru harus kuliah. Jadi Kak Heru minta tolong titip Putri lagi, ya? Wah, Kak. Kayaknya Nina nggak jaga Putri deh. Soalnya nanti sore mau diajak abang ke dunia fantasi. Kan susah kalau gendong-gendong Putri segala. Ya, sudah. Kembalikan anakku. Pemalas. Mendingan Kak Dini susul aja. Iya. Nggak mau. Nggak mau? Ya udah. Nah, sekarang Putri tunggu di sini dulu ya. Nah, iya sebentar Putri, sebentar. Iya. Putri anak papa, tunggu sebentar ya. Papa mau ganti baju dulu ya, sebentar ya. Tunggu. Bentar. Diam, ngerti gak sih? Iya, tunggu. Iya, sini sayang. Ayo. Sebentar. Papa mau siap-siap dulu ya. Nih, semuanya ini gara-gara mama kamu. Jadi kacau semuanya. Sudah, Papa juga bisa. Nah, nih, payung. Ayo, sayang. Ayo. Ayo. Iya, sudah. Nah. Kuliah nih. Biarin. Nah, kan nggak panas kan ada payung ini. Pak, bagaimana rapat koperasi itu? Jadi Bapak diangkat sebagai pemimpin? Sejak peristiwa Heru, semua orang desa bukan saja tidak mempercayai kita lagi, bahkan melihat kehadiran kita hanya dengan sebelah matanya saja, Bu. Ya sudahlah, Pak. Bapak mau makan dulu? Sudah Ibu siapkan. Tidak usah. Aku sudah kenyang. Kenyang melihat permainan para pengurus koperasi itu. Bagaimana, Pak? Jadi ke kota nanti sore? Capek, Bu. Masa harus dikontrol-kontrol terus? Ya, nanti kalau ada apa-apa, kita lagi yang disalahkan, Pak. Saya kira orang tua Dini juga sudah harus mengerti keadaan mereka. Mereka mana mau mengerti, Pak. Menerima perkawinan saja sudah syukur. Jadi, kitalah yang harus banyak mengalah. Tidak bisa terus-terusan begitu, Bu. Ibu kira saya juga tidak kecewa mengawinkan Heru semudah itu? Saya buatkan kopi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang sekolah tidak cium tangan ya? Coba lihat. Bi. Ya, Pak. Bi, tolong bikinkan kopi pahit. Masih ada pekerjaan saya yang belum selesai ini. Ya? Iya. Bi. Bi. Ayo cepat sedikit dong. Ya,
Bismillah. Ada apa? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Jangan bohong. Aku tahu pasti ada sesuatu. Bicara aja. Tapi Bapak jangan marah dulu. Ada apa? Ayo ngomong. Tapi Bapak jangan marah dengan Dini. Dini? Kenapa Dini? Sekarang ada di sini. Di sini? Kenapa? Ayo ngomong. Ribut sama Nenek Heru. Terus kemari. Sekarang mana dia? Anda di kamar. Papa. Rasa sayang, rasa cinta terhadap anak telah Papa wujudkan dengan sebuah rencana masa depan yang bahagia. Tapi kenapa kau telah membuat rencana yang lain? Sanggup kau sudah mencoreng muka Papa dan Mama dengan peristiwa yang sangat memalukan itu. Dan kemudian kau paksa kami menerima perkawinan yang sebenarnya belum boleh kami terima. Seperti apa hancurnya hati Papa dan Mama waktu itu. Tapi kami telah mengikhlaskannya, merelakan kehancuran hati kami tanpa menuntut kau ikut merasakannya. Tapi nak, Papa mengharuskan kau bahagia dengan rencanamu itu. Tapi nyatanya kau tidak bahagia kan? Nah, biarlah Papa lanjutkan apa yang pernah Papa rencanakan dulu. Papa pergi dulu ya. Udah Rene Putri Papa teladan nih ya. Udah Putri ini susuk nih. Teman Papa tuh pada gila semua Putri ya. Nih cop diam. Halo Yun. Babysitter ya? Apa? Enggak. Emang lucu, Her. Masa punya bawa anak? Cuman kasihan anakmu. Mamanya kemana sih? Susah kalau bini masih anak-anak. Dikit-dikit pergi, marah, ngambek. Ya susul dong. Namanya anak-anak. Nggak mau. Bini kalau susulin suka ngelunjak, tau nggak? Kalau kamu bilang begitu, apa bukan kamu yang lebih ke anak-anak? Apa? Enggak. Putri ini, Putri ini. Aduh ini apa-apaan sih? Udah sana pergi. Udah. Urusin tuh organisasi, malah ngurusin anak gue lagi. Udah sana. Sudah berkali-kali dibilang, kalau ada apa-apa nggak usah bilang sama Bapak, apalagi soal Dini. Tadinya juga saya nggak mau ngomong apa-apa, Bu. Tapi ya dipaksa-paksa terus tuh. Ya sudah, sekarang Dininya di mana? Tuh di luar lagi main burung. Dini? Mama. Apalagi masalahnya? Dini kan maunya belanja untuk 2 bulan sekalian. Jadi nggak mau nermandir. Tapi Herunya nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Nggak punya uang? Punya, tapi yang 1 bulan. Ya betul dia dong. Kamu yang nggak ngerti keadaan suami. Bukan yang nggak ngerti, Ma. Tapi kan Dini juga punya uang. Masa Mama lupa? Tiap bulan ngasih tambahan biaya dapur. Terus, kenapa dia nggak mau? Gengsi? Heru mana punya gengsi lagi, Ma. Kalau dia tahu Dini dapat kiriman dari Mama, kesenangan. Oh, jadi kamu nggak kasih tahu sama Heru? Itu salah, Dini. Salah bagaimana, Ma? Kalau dia dikasih tahu, dia nggak akan ngeluarin uangnya. Terus, uangnya tuh dibeliin cat. Cat? Buat apa? Ya untuk ngecat rumah. Mama nggak tahu ya? Itu rumah 16 kali gonta-ganti cat. Walah. Udah gitu, ngotot nggak karu-karuan. Tempat rame lagi. Apa yang nggak sebel? Ya udah, tinggal aja.
sebetulnya di antara kalian nggak ada masalah yang... Sebenarnya emang nggak ada, Ma. Tapi sekali-sekali Heru perlu kasih pelajaran supaya... Bukan itu. Kamu tahu apa yang dilakukan papamu sekarang? Mestinya dia tuh nggak usah pergi. Wah. Selamat sore, Pak. Dulu saya terima perkawinan itu karena Bapak katakan bahwa itu sudah menjadi rencana Tuhan untuk mereka. Sekarang mereka mau cerai. Bapak yang terhormat, apakah ini juga sudah menjadi rencana Tuhan? Maaf, Pak. Bagaimana kalau kita bicara di dalam saja dengan pikiran yang lebih tenang? Tidak, di sini saja. Cukup rasanya penghinaan terhadap kami. Jelas sudah rencana busuk kalian. Terbukti anak kami cuma dijadikan permainan sampai-sampai dia lari pulang ke rumah kami. Hanya surat cerai yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Tapi cerai itu adalah perbuatan yang dikutuk Tuhan, Pak. Bapak jangan jual-jual namanya lagi. Begini saja. Saya beri waktu untuk mengurus surat cerai itu. Kalau tidak, ya pengacara saya sudah siap untuk mengabulkan keinginan saya. Nah, permisi. Bang, kayaknya Kak Dini belum pulang juga tuh, Bang. Ya sudah, sampaikan saja apa yang abang bilang. Hai, Nin. Hai. Putri. Udah tidur ya? Sudah. Ini buat Putri. Aduh. Kayaknya udah makan. Belum. Gimana? Blok M rame? Orang nggak ke Blok M kok, punya fantasi. Oh, fantasi. Lagi kangen ya? Hah? Iya. Iya. Kak, tadi kan Nina ceritain soal Kak Dini ini yang pada kabur pada abang. Hah? Kalau berceritain, malu kan sama tetangga. Lalu, si abang cerita apa? Abang bilang gini, jangan jadikan rumah tangga itu tempat pesta para ego, tapi jadikan tempat untuk membangun harmoni kehidupan. Hah? Si abang itu kan belum pernah kawin. Mana ngerti dia soal rumah tangga. Justru abang ngerti soal rumah tangga, makanya nggak kawin-kawin. Terus abang bilang gini, si Heru adalah pengcut lengkap jika tidak berani menjemput istrinya. Berani dia bilang begitu? Wah, mana mungkin, nggak mungkin. Nggak percaya udah. Dini pulang sekarang aja ya. Tunggu papamu pulang. Kamu datang sudah diterimanya. Pulang juga harus dengan seizinnya. Dini takut Putri sendiri di rumah tetangga. Ibu ngerti. Buruk atau baik tindakannya, tetap orang tua yang harus kita hargai. Ngapain di sini? Saya mau jemput Dini. Nggak boleh sama ibu. Ibu pulang. Jangan main-main sama pemberani lengkap ya. Jangan. Iya. Ayo cepet. Macam-macam. Malam, ah? Malam. Ayo masuk. Saya mohon maaf atas kejadian ini. Saya datang sini untuk menjemput Dini. Ngomong sendiri sana sama Dini.
Mama mau lihat bagaimana cara kalian menyelesaikan persoalan. Ayo sana. Ya, baik, Ma. Apa sih, Mepet? Oke. Din, saya minta maaf. Soalnya semenjak saya jadi supir taksi itu bawaan saya itu kesel terus. Jadi ya saya... Makanya jangan norak. Tadi pagi saya punya uang. Jadi ambil lebih. Punya uang? Aduh, kenapa tidak bilang? Seharusnya uang itu kan bisa buat beli cat, buat merubah warna kamar mandi. Tuh bener kan, Ma? Dia tuh emang norak. Kampungan. Diam. Oh, begitu cara kalian menyelesaikan persoalannya? Bagus sekali. Sini kamu. Maafkan saya, Ma. Sebetulnya saya yang salah. Oh, nggak ada yang salah. Dua-duanya nggak salah. Yang ada cuma anak-anak tolol yang belum bisa mikir. Kamu sama kamu. Sana sudah. Sanaan dong. Pulang sekarang aja yuk. Tunggu. Sekarang aja. Ayo. Ma, kami pulang sekarang ya, Ma? Tunggu papamu pulang. Anak-anak seperti kalian memang perlu sekali-sekali dibentak dan dilabrak supaya ngerti. Putri gimana? Baik. Tadi ke kampus, sampai dikerubungi anak-anak. Kok papa lama banget sih? Ya udah, geber-geber piano aja. Biar nanti dimarahin papa nggak berasa. Ayo.
Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka, Ma? Apalagi kalau bukan berkelahi untuk hal-hal yang nggak perlu. Papa sih, apa-apa ditanggapi dengan emosi, lalu buru-buru bertindak. Kemana tadi? Ke rumah bapaknya Heru ya? Iya. Tapi itu urusanku. Biar aku sendiri yang selesaikan. Kamu sih nyuruh nyanyi. Maaf deh. Hei, sini kalian dua-duanya. Ayo. Kalau kalian masih ingin papa umur panjang, tolong. Tolong selesaikan sendiri urusan kalian. Jangan libatkan papa. Kami gak ada masalah kok, Pak. Iya, Pak, kami tidak pernah melibatkan Papa. Iya, Papa aja ikut-ikutan. Diam. Iya, Pak. Brengsek. Sudah, pulang sana. Iya, Pak. Iya, Pak. Putri mana? Biasa, titip tangga. Masya Allah. Kalau kalian sudah nggak bisa ngurus anak, bawa sini biar papa yang urus. Enak aja, itu anak saya. Iya, tapi ini kan... Pamit, Pak, pamit. Ini apa ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini? Bapak. Tuh ada kakek tuh. Nah, sini cium kakek dulu. Apa kabar, Pak? Baik-baik saja. Kok Ibu gak diajak? Ibu sedang repot. Kalian baik-baik saja, bukan? Tentu dong, Pak. Kemarin nonton Midnight. Bagus. Suamimu mana? Tuh lagi ngechat di luar. Bapak ada sedikit urusan dengan suamimu. Kamu kerja saja? Iya, Pak. Yuk. Mari kita bergandeng tangan, yeah, untuk menjalin cita-cita. Kini kau telah melangkah bersamanya. Senandung rindu, dendam tak berkesudahan. Kini... Pak, lagi ganti warna. Bapak mau bicara sebentar. Turunlah. Ada apa, Pak? Kita bicara di mobil. Kau tahu kan, dulu bapakmu kirim kau ke kota untuk belajar. Bukan untuk menghamili anak gadis orang. Dan kau juga tahu bukan, bahwa orang tuanya Dini tidak setuju atas pernikahan kalian, bahkan akan mencabut nyawa yang telah ada akibat perbuatanmu itu. Akhirnya perkawinan kalian berlangsung juga. Karena bapak dapat meyakinkan beliau dengan menjual nama Allah. Dulu bapakmu ini adalah orang yang disegani, dihormati, bahkan dijadikan kiblat orang-orang desa. Apa yang terjadi, Pak? Sekarang bapakmu ini dijadikan orang-orang sebagai perlambang kebejatan moral.
Sungguh getir, Heru. Cukup rasanya pengorbanan dan dosa Bapak untuk melangsungkan perkawinanmu itu. Karena itu, jangan terjebak oleh orang-orang yang menginginkan perceraian kalian. Cerai? Kami tidak pernah punya pikiran seburuk itu, Pak. Bapak tahu itu. Karena itu Bapak datang kemari. Turunlah. Oh ya, kirim salam sama istrimu dan cucuku. Iya, Pak. Ya. Iya. Tuh, dah. Putri takut ya, ha? Sama Mama ya. Dah. Habis mandi nih, telepon Mama sama Papa. Telegram Bapak sama Ibu. Bilang nggak ada perang dunia lagi. Mau belanja kemana, Nyonya? Jangan pura-pura tidak tahu ya, di mana Nyonya calon insinyur shopping. Tapi sementara ini jadi bini supir taksi saja ya. Nggak apa-apa, yang penting tarikannya. Oh? Kali ini boleh belanja buat presiden 1 tahun. Terima kasih Tuan Supir. Nanti nggak usah jemput ya. Ya. Anak Papa mana sini. Anak manis, anak siapa? Saya langsung kantor ya, Ma? Tapi kantor ekspor impor itu ya. Oh. Dari Papa. Dadah Putri. Makasih, Pir. Selamat siang Supir. Semua makanan kesenanganmu sudah tersedia. Ayo makan Pir. Kamu ini memang ibu rumah tangga yang sejati. Ngerti segala hal. Jadi omong kosong lah. Kata tetangga-tetangga yang mengatakan bahwa kita ini belum dewasa, belum pantas kawin, masih anak-anak, dan fitnah lainnya. Nyanyi aja loh. Ayo makan. Ntar terlambat kuliah, gue lagi yang disalahin. Iya. Nyanyi aja lo. Biniku. Lagi ya? Cukup. Apa ini? Kan lusa mulai masuk. Nanti sore mau ketemu kepala sekolah, menyerahkan ijazah dan surat-surat. Walaupun 1 tahun udah nggak sekolah, masih bisa diterima loh. Apa maksudmu? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Seminggu lalu saya sudah bilang, saya mau sekolah lagi. Nggak ada kamu ngomong. Nggak pernah kamu ngomong. Ada waktu mau tidur? Aku nggak dengar. Tidak bisa. Pokoknya kamu tidak boleh sekolah. Kenapa kamu keberatan? Sekolah itu kan baik, menambah ilmu. Siapa bilang sekolah itu jelek? Bagus sekali. Tapi kamu harus ngerti dong. Kamu itu ibu rumah tangga, harus ngurus rumah, suami, anak. Jadi mana mungkin kalau kamu itu... Apa yang tidak mungkin? Semua itu bisa diatur. Pakai pembantu kayak pakai. Aku tidak punya uang buat bayar pembantu. Saya ada. Lagaknya pembantu. Sombong.
kabur-kabur juga. Biarin. Heh, Saran. Kalau udah lapar juga pulang. Bagaimana keadaan mereka sekarang, Ma? Nggak ribut-ribut lagi kan? Kelihatannya begitu. Sudah mulai mikir barangkali? Kalau dilihat-lihat, lucu-lucu juga anak-anak itu. Ada apa ketawa-ketawa? Memangnya sudah selesai urusan Papa dengan bapaknya Heru itu? Ya Allah, semut. Ma, Hah? sarang semut, Ma. Tolong ambilkan semprotan nyamuk, Ma. Cepat dong. Ayo dong. Alah, alasan buat mengalihkan persoalan. Nggak percaya lah tuh, begitu banyak yang semut. Aduh, astaga. Aduh, Bapak. Mari, Pak, masuk, Pak. Surat cerai yang Bapak tuntut tidak dapat saya kabulkan. Tapi kalau Bapak menuntut juga, tanpa pengacara pun saya berani membawa persoalan ini ke pengadilan. Wah, jangan nekat begitu, Pak lah. Bagaimana tidak? Di antara mereka tidak ada apa-apa. Rukun-rukun saja. Jadi apa maksud Bapak dengan surat cerai itu, ha? Begini, Pak. Tidak usah diterangkan lagi, saya sudah mengerti semuanya. Oh, Saya sudah tahu bahwa perceraian itu adalah atas dasar kehendak Bapak. Untuk itu saya sudah siap menggagalkan segala rencana busuk Bapak. Permisi. Aduh, jadi runyam nih. Urusannya jadi rame kan? Papa sih. Betul kan dugaan saya? Keadaan jadi terlanjur runyam begini. Papa harus cari jalan keluar yang sehat untuk menyelesaikan masalah ini. Papa. Jadi, kamu sungguh-sungguh mau sekolah? Sungguh, Pak. Tapi, tahun pelajaran sekarang ini, kamu sudah tertinggal 1 bulan. Apa kamu sanggup untuk mengejarnya? Saya usahakan, Pak. Jangan lagi, sumbangan terus. Organisasi apaan? Cara dudanya susah. Ini aneh. Nah, di belum. Yun nih, Yun. Bentar. Aku ada sebuah masalah, Yun. Dan ini sangat serius sekali. Begini, istriku itu ingin sekolah lagi. Jadi sebagai istri dia tuh kan harus ngurus anak, suami, rumah. Jadi mana mungkin kalau... Jadi kamu nggak kasih izin? Ya tentu dong. Ya udah. Putri, sini sayang. Kak Dini sama Kero maunya apa sih? Kata Mama tadi siang berantem lagi. Putri dititipin sama Mama. Nina bukannya malas jagain Putri, tapi kan kasihan Putrinya. Sebentar dititipin. Kak Dini sekarang udah nggak marah kok. Sekarang aja mau bikin makanan kesukaan Kak Heru. Loh, kok jadi gini sih? Nah, gitu dong, jangan berantem mulu. Nggak berantem kok. Kak Heru cuma agak keberatan kalau Kak Dini sekolah lagi. Hah? Sekolah? Tapi walaupun Kak Dini sekolah, tetap tidak melupakan tugas kok. Nih lihat, pasti Kak Heru senang. Ya tentu Kak Heru kan senang sekali. Tapi gimana Putrinya? Udah gendongnya udah capek nih. Pegang dulu, ini kamar Kak Heru. Hai, ampun kamu Her. Masa persoalan gitu aja mikir sampai jam-jaman? Bagaimana tidak?
Jadi siapa nanti yang ngurus suami, anak, setrika, masak, nyuci? Kamu betul juga. Tapi ya jangan cepat-cepat ambil keputusan. Rundingkan dulu dengan istrimu itu. Nggak bisa. Yun, pikiranku ini lagi mumet banget, Yun. Bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar, makan-makan, minum-minum, mau? Sorry ya, lu kan suami orang. Enak aja ngajak-ngajak gue. Oh, begitu? Sudah tipis sekali persahabatan di negeri ini. Kenapa sih nggak mau jalan-jalan sama saya? Kenapa sih? Kita kan nggak main serong, nggak main gila. Begitu caranya bergaul, hah? Jangan ribut di sini, malu. Aduh. Kamu kan belum punya pacar, belum kan? Mana pacar kamu? Ya kan? Mana buktinya? Nih. Kamu kan, ini kan universitas, bukan SMP. Berhenti. Nih. Ya udah, terusin aja sekalian. Berdiri. Berdiri. Awas lu, tunggu di sini. Lu juga. Makasih, Pir. Tadi sore aku buatkan masakan kesenanganmu. Kenapa nggak pulang? Kamu makan, aku panaskan lagi. Atau mau mandi dulu? Aku buatkan air panas. Kamu keterlaluan. Biar aku sekolah. Aku sudah buktikan. Aku tetap bisa ngurus rumah, anak, dan kamu. Kamu nggak menghargai aku sama sekali. Kamu selalu bikin aku kesel. Waktu kamu tidak pulang jam 5, aku tahu kamu benar-benar marah. Dan aku sudah berpikir untuk tidak jadi sekolah. Tapi sekarang aku tak sekolah. Dini? Ma? Yang? Makasih, kamu telah mau mensetrikakan baju taksi saya. Tidur di sana.
Din. Putri nangis tuh. Din. Din. Mama mana? Bentar. Dini. Din. Dini. Putri. Nina, Nin. Katanya kamu berantem lagi. Kok semalam kedengeran banyak dibanting-banting? Tahu Dini kemana? Baru aja berangkat sekolah. Bawa buku, bawa tas, pakai seragam lagi. Bener ke sekolah kan? Bukan kabur ke tempat mamanya lagi? Bener. Cuma Nina ngamatin Putri lagi ah. Ya, sudah. Rajin belajar ya. Dari percobaan-percobaan, ternyata bahwa makin jauh dari daun, maka makin berkuranglah daya hisapnya. Mengerti? Mengerti, Pak? Nah, coba kalian lihat ke papan tulis. Di sana sudah Bapak gambarkan bagaimana proses itu terjadi. Aduh, Putri. Kamu itu, kalau mama sekolah, kamu tuh punya pengertian lu sedikit. Jangan nakal-nakal. Hah? Ya. Minggu depan kita ujian, mengerti? Selamat siang. Bos, anak baru teler tuh. Anak baru. Kok sendu aja sih? Lagi ribut ya sama si Doi? Udah deh, putusin aja. Cowok sekarang mah bertingkah. Pantang dikasih hati. Kalau suami kan susah. Hah? Suami? Jadi kamu udah punya suami? Gua nggak percaya deh. Gua nggak ada untungnya kok. Sini. Apa saja tingkah suamimu? Ya, macam-macam. Yang penting-penting aja. Dia selalu cari gara-gara untuk ribut. Padahal saya udah ngalah terus. Ya kamu cari gara-gara lagi dong. Masa soal gara-gara aja harus kalah? Terus gara-garanya apa? Soal gara-gara, jangan tanya lagi. Kenalin nih, ahli gara-gara berijazah negeri. Sini semua. Ada apa, Bos? Repot nih ya. Papa. Begini, Pak. Kami sudah membuat keputusan bersama. Yakni, mulai hari ini saya sudah berhenti jadi supir taksi. Dan Dini sudah mulai sekolah lagi. Kalau pagi saya di rumah, Dini yang sekolah. Kalau siang saya yang kuliah, Dini yang di rumah, Pak. Wah, bagus sekali tuh. Iya, Pak. Putri. Ayo, mau Pak, yuk. Payah, Pak. Cengeng sekarang. Oh, masa. Tumben kemari, Pak. Wah, kangen sama cucu. Habis cucu yang satunya jauh. Di Kalimantan sana. Tapi, ya,
juga ada perlu yang lain. Soal apa, Pak? Ya, itulah. Ribut kok sampai kabur-kaburan begitu. Itulah, Pak. Sudah sering saya sarankan pada Dini. Kalau ada apa-apa, jangan kabur ke rumah Papa. Kan masih ada rumah teman-teman atau rumah tetangga yang dekat-dekat sini. Iya. Oh iya, Pak. Ada yang dapat saya bantu? Ya begitulah. Papamu itu salah ngerti. Tolong kau jelaskan persoalan yang sebenarnya. Sebab kalau Papa yang ngomong, bisa lebih korslet lagi. Iya kan? Maklum, kami sama-sama darah tinggi. Siapa? Laksanakan. Banget deh, kayaknya gue hidup lagi. Gara-gara lo emang hebat. Jangan apa gue mesti bilang makasih. Ah, itu baru gara-gara jadi satu. Ntar ada lagi. Telanjang kemari. Abis ini gue masih punya gara-gara jadi tua. Pokoknya sip deh. Gara-gara apa? Biar laki lu kapok. Hah? Biar laki lu kapok. Apa? Biar laki lu kapok. Udah lu nggak usah pulang, nginep aja rumah gue. Cuma gara-gara kasihan anak gue. Jadi lu punya anak? Ih. Kita salah bawa orang. Gak taunya monyet itu ibu-ibu. Hah? Perang dunia lagi? Urusan orang. Sudah malam kok belum tidur juga? Tanggung mah, dikit lagi. Nin! Nina! 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 Hei! Nin! Buka pintu! Cepat! Bosan. Nin! Sini bentar. Kak Heru minta tolong untuk terakhir kalinya ya. Nih. Jaga Putri. Kak Heru mau kemana? Suka-suka Kak Heru. Pak? 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 Ada apa, Pak? Damai, tentram, itulah bagian dari tujuan kita hidup. Tapi sebenarnya, kita semua telah kehilangan itu. Buruk benar apa yang telah saya lakukan. Perzinahan mereka telah kunyatakan sebagai sebuah rencananya. Keributan dengan orang tua Dini
Setelah kulayani pula tidak lagi dengan mempergunakan akal dan pikiran seperti apa yang telah kujanjikan kepadanya. Stop. Oh, lo tinggal di sini? Selalu berantem lagi sama laki-laki. Diam. Selesai gara-gara malam ini. Kalau ribut lagi, lapor gue ya. Gue masih banyak gara-gara. Oke, bos. Sini. Mama. Apa mau kalian sebenarnya? Mondar-mandir aja. Pusing aku. Duduk kenapa sih? Kamu mangkal di sini? Jangan menganggap rendah profesi orang. Tapi kebetulan saya bukan. Kalau bukan, kenapa ada di tempat ini? Jangan judes, kenapa sih? Soalnya di tempat ini kita bisa lari dari kenyataan dan persoalan kita. Mungkin begitu. Rokok? Kok bisa sama? Korek? Hah? Penyolongan. Mas? Pesan apa? Mau pesan minumnya yang sama seperti ini. 3 kali lebih keras dari itu, Mas. Ya, baik. Semua yang hadir di sini pasti untuk melupakan persoalannya. Mungkin begitu. Termasuk aku dan juga kau. Mungkin begitu. Silakan. Dengan hadir di sini, setidak-tidaknya kita bisa happy-happy sedikit. Ya nggak? Mungkin begitu. Mungkin melulu. Turunnya kapan? Ayo. Cepet banget pusingnya. Kamu bahagia? Ya, saya bisa melupakan semua persoalan saya. Tapi besok kau akan kembali untuk menerima persoalan itu. Dan kau akan kembali pula untuk tidak dapat memecahkannya. Lalu kau akan kembali lagi kemari untuk melupakannya. Terus besoknya kau akan kembali lagi. Apa sih ini kembali melulu? Pusing kepala aku mendengarkannya. Udah. Lagi kok susah amat. Katanya mulai miring. Bung, tambah 1 lagi. Sama. Hei. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Heru Dirgantara. Kamu siapa? Mahdalena Purwasasmita. Sudah dong minumnya, jangan kayak babi.
Gandeng kemerdekaan. Oh. Stop. Salah. Mundur. Stop. Salah bener tadi bener yang. Tadi maju. Wow. Aku tidak berharap ketemu kamu lagi. Karena kita tidak sama. Kau punya keyakinan bisa menyelesaikan masalahmu. Sedangkan aku sudah 2 tahun bergulat dengan benang kusut. Tidak selesai-selesai juga. Ada saat untuk tidak mengalah. Bukan tidak ada pula saatnya untuk mengalah. Heru Dirgantara, tampangmu keras kepala. Sebaiknya kau mengalah saja. Oke, sukses ya. Salam buat istrimu. Gue cium dulu. Anak manis. Sudah sana. Kasih obat gosok, Bu. Nggak biasanya begini, harus bawa ke dokter. Ayo cepat, Bu. Lucy bagaimana? Kangen juga sama yang satu itu? Minggu lalu dia interlokal. Hmm. Katanya bulan Mei nanti dia mau ke Jakarta. Suaminya dapat cuti panjang.
Apa kata bapaknya Heru waktu papa datang ke sana? Aku nggak jadi ke sana kok, Ma. Loh. Semua itu cukup disampaikan pada Heru saja. Kok? Biar aja Heru sendiri yang urusan sama bapaknya. Ini yang kanak-kanak sebenarnya siapa sih? Nggak betul dong caranya begitu. Papa sendiri yang mesti ke sana. Bicara. Supaya jelas. Supaya tuntas. Biar selesai. Ini sesama besan malah ikut-ikut ribut. Mau nyanyi anak apa? Nanti aja dah kalau ada waktu ah. Sekarang ada waktu. Ini hari Minggu kan? Minggu depan aja deh ya. Sekarang. Atau aku yang pergi? Bagaimana, Dok? Tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau memang keadaan keluarganya seperti yang Ibu ceritakan tadi, ya sebaiknya dia dirawat di sini dulu. Suster, kalau ada apa-apa panggil saya. Kalian sebaiknya pulang dulu. Kamu kan ada lembur di kantor minggu ini. Iya. Dan Nina jaga di rumah ya. Biar Mama yang jaga di sini. Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Yuk ke rumah kakak. Kak. Loh. Memangnya kenapa sih? Semalam si lari rumah. Saya nggak mau pulang. Ayo ke rumah kakak. Kak. Nina, cepat ambil air di ember. Buat apa, Bang? Sudahlah, ambil saja. Baik, Bang. Mabuk. Mabuk. Bangun. Apa yang terjadi? Yang terjadi. Kenapa saya tidur di sini? Karena kamu memang pantas tidur situ. Sukses survei pesta kalian. Pesta apa? Maksud saya untuk tidak tercampur rumah tangga kalian. Tapi ternyata saya ikut juga. Karena saya belum bisa melihat korban. Korban? Korban? Ya. Anak kalian Putri. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Barangkali jiwanya tidak bisa tertolong. Ngapain kamu di sini? Enggak. Kakak janji tidak akan mengantarmu pulang. Beneran, janji. Ayo. Ayo, masuk dulu. Kakak ambil minum dulu ya. Siapa dia, Sis? Belum jelas. Hati-hati, Ma. Ini Jakarta. Jangan sembarang terima orang. Alah, begitu amat sih curiganya. Kayaknya dia butuh pertolongan. Ya, boleh-boleh saja. Tapi... Tapi apa? Ya, sudahlah. Kau siapkan pakaianku. Ambil sendiri kenapa sih? Minum dulu. Ayo. Minum. Apa sebenarnya yang terjadi? Biar saya sekolah, saya sudah buktikan saya bisa ngurus anak. Anak?
Suster, ruang emergency di mana? Di sana, Pak. Oh, iya. Bagaimana anak saya, Ini Tante? suatu pelajaran yang sangat berharga buat kamu. Oh, Putri kenapa? Lihat saja di sana. Iya, Bagaimana iya, anakmu? Iya, Tante. Putri, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan, nak? Oh, iya, nak sayang. Badannya panas ya? Iya. Tunggu papa sebentar, nak ya. Suster, anak saya sudah sembuh kan? Oh, Anda orang tuanya. Iya, betul. Kenapa? Kalau Anda belum mampu merawatnya, lebih baik dia dirawat di sini dulu. Aduh, bagaimana ya, suster? Saya harus berunding dulu sama istri saya. Mana istri Anda? Belum jelas kemana perginya. Oh, kalau begitu tunggu saja. Silahkan tunggu di luar. Coba bayangin, Kak. Biar gimana? Heru yang salah. Masa pulang sama cewek? Ciuman lagi? Jangan cari kebenaran lagi, Din. Lagi pula keadaan sekarang ini tidak butuh siapa yang benar, siapa yang salah. Karena telah ada seorang anak dari perkawinan itu yang butuh perhatian, butuh kasih sayang, bahkan pengorbanan kalian sebagai orang tua. Nah, untuk itu, sekarang kamu pulang. Pasti si kecil sedang menunggu mamanya di rumah. Gak mau. Saya pergi dulu, Ma. Begituan aja diurus. Urus suami dong. Ini apa lagi ngambek-ngambek gak keruan? Suster, bisa pinjam telepon sebentar? Silahkan. Iya. Halo, ini Bibi. Iya. Dini sudah ada di sana? Nggak ada. Aduh, kalau gitu saya mau bicara sama papa atau mama sajalah. Aduh, ya sudah. Suster, istri saya belum jelas kemana. Ya sudah, tunggu saja. Tunggu. Jadi kamu tidak mau pulang juga? Kamu akan dikutuk anakmu karena sanggup menelantarkan. Ayo pulang. Kalau begitu kamu betul-betul ibu yang tidak bertanggung jawab. Ibu yang hanya bisa melahirkan saja. Kakak jangan marah-marah ya. Kalau kakak tidak suka saya di sini, saya ke bapaknya itu lagi. Kalau kita telah membuat kesalahan terhadap mereka. Itulah sebabnya kita semua menjadi gelisah, saling mencurigai, bahkan saling menyakiti. Tapi setelah kita mengetahui permasalahan yang sebenarnya, seperti apa yang Ibu ceritakan tadi, kesimpulan apa yang kita dapatkan terhadap diri kita, Pak? Sekarang saya cuma sanggup mentertawakan diri sendiri. Betul sekali. Itulah kejujuran yang hakiki. Masalahnya begini, Pak. Saya ini darah tinggi. Jadi kalau ada apa-apa ya emosi dulu. Baru setelah itu... Loh, Bapak Heru ini stabil loh darah tingginya. Sudah 3 bulan tidak makan garam. Ya, mungkin penyakit itu juga akibat daripada kesalahan-kesalahan kita. Iya kan, Pak? Wah, saya keberatan, Pak. Kalau soal penyakit ini dikait-kaitkan dengan kesalahan. Loh. Jadi begini urusannya. Diskusi penyakit. Sekarang begini saja. Lain kali kalau ada ribut-ribut di antara mereka, ya bagaimana kalau kita komunikasi dulu? Iya. Betul. Jangan ancam-ancam dulu baru berunding. Oh iya. Ya betul. Nah, sekarang mumpung kita sedang libur, bagaimana kalau kita rame-rame nengok cucu sambil bilangin kalau ada yang nggak benar? Setuju. Ini dia. Nah, ini dia ini kue yang sudah lama saya cari-cari. Silakan. Ya, terima kasih.
Loh, kok tutup? Jangan-jangan dia ke dunia fantasi, Pak. Lihat gimana? Din? Dini? Mama Din? Heru? Kok sepi? Putri? Cari siapa, Bu? Maaf, Bu. Barangkali Ibu tahu, Dini dan Heru kemana? Bapak-bapak dan ibu-ibu ini siapa? Kami orang tua Dini dan Heru. Oh, orang tuanya. Iya, ya. Kelihatannya orang pinter-pinter semua. Apa yang telah terjadi? Banyak sekali yang terjadi. Terakhir tadi subuh. Putri badannya panas. Sementara kedua orang tuanya, ya... Tapi dia bisa ditolong. Dan 3 hari ini dirawat di rumah sakit. Maaf, saya sangat memuji keberanian bapak-bapak dan ibu-ibu mengawinkan mereka. Pak, Bu, Putri nggak apa-apa. Putri sudah mulai sembuh. Cuma ini yang belum ketahuan kemana perginya, semakin nggak jelas aja, Pak. Putri di mana? Ada di ruang darurat. Yuk. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba badan Putri itu jadi panas, Pak. Putri? Biar, Bu. Suster? Iya, Putri. Suster? Sayang. Kami yang bertanggung jawab atas anak itu. Bagaimana dia? Maaf, ibu ini apanya? Neneknya? Oh, menurut dokter, dia seharusnya dirawat di sini dulu untuk observasi. Tapi itu ya terserah ibu. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba badannya itu jadi panas, Pak. Betul, Pak, sungguh. Dan saya... Yuk. Semua yang terburuk yang telah terjadi pada kalian adalah kesalahan kami. Tetapi kami tetap akan berbuat yang terbaik untuk kalian. Lihat rumah ini. Sepi kan? Karena tidak ada si kecil seperti yang kamu miliki. Hah, ini pasti kamu orangnya, pasti. Jangan main-main. Apa? Jangan pura-pura ya. Di koran ini jelas-jelas ditulis. Lihat, Ma. Coba perhatikan, Ma. Pasti dia orangnya. Tuh, seorang gadis pecandu narkotik telah melarikan diri dari rumah orang tuanya dengan membawa uang 5 juta rupiah. Hah? Mana, Pak? Lihat. Mana? Oh, iya. Wah, bahaya nih, Pak. Iya kan? Ayo ngaku, pasti kamu. Enak aja nuduh-nuduh. Iya apa tidak, polisi yang menentukan. Bukan saya, Kak. Saya nggak mau diserahin ke polisi. Mau atau tidak mau, kami harus serahkan kamu pada polisi. Kami tidak mau terlibat. Siapa tahu bukan saja kamu pecandu narkotik, malah pengedar. Halo. Selamat pagi. Kantor polisi. Kak, daripada saya diserahin ke polisi, lebih baik saya pulang aja. Minta ongkos taksi. Oh, gitu ya, Mirna. Jadi 2 minggu yang lalu kalian masih kumpul-kumpul? Oh, terus? Waduh. Mirna tahu nomor telepon teman yang lain enggak? Ada, Ma? Bentar. Jadi Mirna, dalam beberapa hari ini, Dini nggak main ke situ ya? Ya. Terima kasih ya, Mirna. Belum ketemu juga? Belum. Coba telepon lagi ke tempat teman-teman yang lain, Ma. Sudah. Tenang, Her. Tenang saja. Putri? Hah?
Heh, ngapain di sini? Hei, kenapa lu baru tinggal-tinggal? Orang udah capek-capek pulang. Dini, merdeka. Siapa perempuan itu? Namanya pun aku sudah lupa, Din. Terus terang, dialah yang menyadarkan aku supaya aku selalu ngerti kamu. Sungguh? Sungguh. Gimana? Ada sama ibu. Sekarang sudah sembuh. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Sakit? Mama. Tuh, lihat Mama datang. Ya? Oh, jatuh. Kata mama, kata ibu, kata bapak, mulai sekarang kita tinggal di sini lagi. Dini, sini kamu, cepat. Heru juga, ayo. Puas? Udah. Aduh. Kamu.